Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Dalam kesempatan ini sudah hadir di tengah-tengah kita adik-adik dari SMK 1 Lingsar dan narasumber kita pada pagi hari ini Bapak Mulyadi sebagai salah seorang guru kejuruan dan sebagai mahasiswa program Doktor PKJ di Universitas Negeri Malang. Pada pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang salah satu materi yang sangat menarik di era ini, Pak, tentang tantangan, faktor pendukung dan penghambat inovasi pendidikan vokasi yang nanti bisa kita ulik lagi dan diskusikan lagi dengan Bapak Mulyadi. Sebelum itu saya perkenalkan dulu narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Mulyadi, silahkan. Terima kasih Mbak Moderator. Selamat pagi semuanya. Saya adalah nama saya Mulyadi. Saya adalah mahasiswa program doktor di Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang, jurusan PKJ, Pendidikan Kejuruan. Dalam hal ini saya sebagai narasumber untuk menjelaskan atau diskusi tentang tantangan, faktor pendorong dan penghambat inovasi pada pendidikan vokasi. Baik, Bapak Mulyadi, mungkin sebelum kita ke pertanyaan diskusi kita, mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit atau sekilas tentang program Doktor PKJ ini bagaimana, Pak, di Universitas Negeri Malang? Terima kasih untuk memulai perkenalan bahwa program doktor ini di Universitas Negeri Malang awalnya dulu pendidikan kejuruan yang S3 ini ada di Fakultas Teknik. Tetapi untuk tahun 2023 ini khusus untuk jurusan pendidikan kejuruan sudah dipindah ke Fakultas Pasca Sarjana. Dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan ini dan baru semester 1. Terima kasih. Baik, mungkin Pak kira-kira berapa lama program doktor ini? Yang berapa lama Bapak harus jalani? Sesuai dengan peraturan pemerintah dan peraturan di UM sendiri bahwa pendidikan doktor ini berlangsung maksimal selama 3 tahun. Boleh kurang dari itu. Jika berlangsung lebih dari itu, maka nanti tidak akan dikasih ijazah, tetapi diberikan surat keterangan pernah sekolah di UM. Jadi kalau ada adik-adik nanti yang berniat melakukan pendidikan di sana, tolong dipertimbangkan waktunya tersebut karena biayanya mahal dan waktunya singkat, maka difokuskan untuk menyelesaikan pendidikan. Baik Pak, menarik sekali ya program Doktor PKJ di UM ini sendiri. Baik Pak, langsung saja ke pertanyaan tentang diskusi kita pagi hari ini. Mungkin yang pertama saya ingin tanyakan, apa faktor-faktor pendorong inovasi sistemik dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan atau vokasi ini, Pak? Terima kasih. Sebelum kami menjelaskan tentang faktor pendorong dari inovasi sistemik pada pendidikan kejuruan dan pelatihan ini, untuk awalnya saya menjelaskan dulu tentang inovasi. Mungkin adik-adik ini pernah mendengar kata tentang inovasi. Apa inovasi? Nah, menurut para ahli, inovasi adalah suatu proses untuk mewujudkan suatu ide dan mengkombinasikan ide tersebut menjadi sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Entah itu produk berupa alat atau suatu proses yang baru atau jasa yang baru. Nah, contoh sering kita dengar sekarang ada GoFood. Bahwa awalnya dulu pembelian makanan ini biasa-biasa, kita datang ke kantin, beli makanan, bayar, dan bawa pulang.
Tetapi sekarang ada inovasi, yaitu GoFood. Kita bisa beli makanan ini dari rumah. Kita pencet, kita bayar, maka makanannya datang ke rumah. Padahal ini kalau belinya pakai uang itu sama seperti dulu, konvensional, makanan juga sama seperti dulu, tetapi ada inovasi pada proses sepertinya ini ya. Prosesnya dilakukan secara online. Ini salah satu inovasi. Sama seperti Gojek juga sama, kita menggunakan angkutan sepeda motornya sama, penumpangnya sama juga, satu sama satu. Dan kalau hujan, sopir sama penumpangnya sama-sama basah. Apa inovasi di Gojek ini? Model pemesanannya. Nah, inilah inovasi jasa. Itu inovasi. Nah, kemudian kalau kita mengacu pada pertanyaan tadi, apa saja faktor pendorong dari inovasi? Yaitu faktor pendorong inovasi ini banyak sekali. Ketika seorang inovasi atau orangnya ini disebut inovator, maka ketika dia akan memulai inovasi, maka akan ada faktor-faktor yang mendorong. Salah satu ekonomi. Nah, ketika seseorang itu terdesak oleh ekonomi, maka dia akan berpikir keras untuk melakukan inovasi. Nah, itu salah satunya. Contoh, kalau sekarang tukang ojek tadi itu bertahan, tukang ojek pangkalan ini bertahan, tidak melakukan inovasi, maka klien atau orderannya itu tidak akan dapat, dia akan habis oleh tukang ojek online. Nah, maka terdesak oleh ekonomi, maka dia akan melakukan inovasi. Itu salah satu. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial ini contohnya untuk pendidikan kejuruan ya, untuk pendidikan kejuruan. Karena orang-orang yang sekolah di pendidikan kejuruan ini adalah orang-orang yang ingin mendapatkan pekerjaan yang cepat. Nah, mendapatkan keterampilan yang cepat, maka supaya orang-orang yang masuk di sekolah kejuruan ini mendapatkan pekerjaan yang cepat, maka sekolah harus berinovasi. Dan begitu, harus berinovasi. Kalau masuk sekolah SMK atau pendidikan kejuruan, sementara sekolahnya tidak berinovasi, maka nanti lulusannya tidak ahli. Seperti pekerjaan pengelasan. Kalau di sekolah pekerjaannya jurusan las itu masih saja konvensional, tidak diinovasi dengan teknologi, maka nanti keluarannya ini akan kalah dengan mesin las robot. Mesin las robot. Maka kalau cara pendidikannya maupun teknologinya diinovasi, maka nanti orang ini akan tetap terpakai kalau dia tetap berinovasi. Kemudian yang ketiga, teknologi tadi. Orang berinovasi kan teknologi. Itu didorong oleh teknologi. Salah satunya kalau yang sering kita lihat di sini itu taksi. Dulu ada taksi Bluebird yang kita tunggu di pinggir jalan, kemudian kita naik. Nah, sekarang Bluebird ini kalau dia tidak melakukan inovasi terhadap teknologi, maka dia tidak akan dapat penumpang, kalah sama Grab. Nah, maka dari itu sekarang pengusaha atau perusahaan Bluebird ini akan memeras kepala supaya dia bisa berinovasi. Maka dia sekarang pun sudah punya aplikasi Bluebird online itu misalnya. Nah, itu dia. Kemudian faktor politik. Faktor politik ini sangat berperan dalam inovasi. Ketika kita membuat suatu produk baru hasil inovasi, tetapi pihak pemerintah tidak mengeluarkan peraturan atau regulasi yang mendukung tentang inovasi ini, maka bisa inovasi ini jadi batal. Contoh, sekolah kita dulu pernah membuat mobil listrik. Maka dengan adanya mobil listrik hasil inovasi ini, maka pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah sebagai unsur politik membuat peraturan supaya masyarakat, pemerintah maupun organisasi tertentu mau membeli produk kita. Maka inovasi kita ini menjadi laris, banyak yang beli karena dukungan politik. Jadi itu beberapa faktor pendukung dari inovasi. Dan selanjutnya ada bukti penelitian. Itu sangat besar dukungannya terhadap
inovasi. Karena jika ada inovasi seseorang tetapi tidak didukung oleh hasil penelitian yang kuat, maka ketika akan dilakukan tanya jawab diskusi, maka itu tidak bisa dibuktikan secara empiris. Seperti apa kekuatan inovasi tersebut, apakah sudah diuji, sudah dianalisa. Jadi inovasi itu harus didasarkan atau didukung berdasarkan hasil penelitian. Tidak saya jelaskan semuanya, tapi akan saya sebutkan yang mendukung selanjutnya, yaitu lembaga inovasi, termasuk sumber daya keuangan. Bagaimana seorang inovator akan melakukan inovasi teknologi dalam pendidikan kejuruan kalau tidak didukung oleh dana. Dan yang terakhir yaitu kapasitas untuk inovasi. Kapasitas untuk inovasi itu seperti inovator-inovator ini memiliki keilmuan yang mumpuni. Seperti teman kita di sini ada Pak Irwan. Ini kalau dia memiliki kemampuan yang mumpuni, keilmuannya itu adalah salah satu faktor pendorong inovasi, yaitu kapasitas untuk melakukan inovasi. Kalau kapasitasnya tidak cukup, maka bagaimana orang melakukan inovasi kalau dia tidak memiliki keilmuan yang mumpuni? Barangkali itu Pak untuk faktor pendukung daripada inovasi. Baik, menarik sekali ya Pak, beberapa faktor pendukung yang mengharuskan adanya inovasi ya Pak. Mungkin Pak bisa dijelaskan lagi mungkin faktor penghambat inovasi sistemik dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan itu apa saja? Jadi memang sudah menjadi hukum alam ya, kalau sesuatu itu ada pendukungnya, maka nanti akan ada penghambatnya. Mesti ada itu. Tadi sudah kita jelaskan tentang faktor pendukung dari inovasi dalam pendidikan kejuruan. Sekarang adalah faktor penghambatnya. Dan ini menjadi unik ini kalau kita membaca makalahnya. Ternyata faktor pendukung dan faktor penghambatnya ini sama. Contohnya dalam hal ekonomi, faktor ekonomi. Jika seseorang dalam bidang FED ini artinya Vocational Education and Training. Vocational Education and Training. Ketika kita mau melakukan inovasi, tetapi suasana ekonomi tidak mendukung, maka inovasi ini menjadi batal. Contoh, kita mau melakukan seperti sekolah kita mau membuat mobil listrik, tetapi keuangan, keadaan ekonomi di sini sedang krisis moneter, maka tidak ada yang mau beli. Bahkan ketika direncanakan dan ketika diadakan proses pengujian, proses perakitan pembuatan pun, kalau keadaan ekonomi tidak mendukung, inovasi itu menjadi terhambat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yaitu faktor sosial. Faktor sosial ini berkaitan dengan demografi masyarakat. Ketika seorang akan melakukan inovasi dalam pendidikan kejuruan, baik cara pengajaran, perekrutan siswa maupun prakerin dan sebagainya, ketika suasana sosial tidak mendukung, misalnya terjadi keributan, bagaimana kita mau tenang mengadakan inovasi kalau tidak didukung oleh suasana sosial. Kemudian demografi yang menantang. Nah, ini demografi yang menantang ini bagus ini, bahwa demografi yang menantang. Demografi ini artinya keadaan penduduk. Seperti Indonesia sekarang ini ada bonus demografi yang banyak. Barangkali ada yang tahu artinya bonus demografi. Bonus itu artinya ada pemberian lebih. Demografi itu penduduk. Penduduk kita kelebihan ini. Nah, tidak sesuai dengan jumlah pekerjaan yang ada. Maka ini termasuk daripada menantang, hal-hal yang menantang atau yang menghambat daripada inovasi, yaitu penyediaan kualitas tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan, sehingga kebanyakan ini orangnya kebanyakan, sehingga suasana inovasi itu menjadi kurang. Kita melihat di luar negeri, di negara-negara Eropa ini inovasi banyak sekali. Sekarang sudah ada kendaraan yang bisa menyelam, ada
gyrocopter atau mobil yang langsung bisa jadi helikopter. Itu banyak sekali dalam hal senjata, teknologi, inovasi banyak sekali. Kenapa? Karena kekurangan orang. Kan ketika orang mau masuk dalam gua, orangnya sedikit, orangnya nggak berani masuk, maka dibuatlah inovasi, dibuat robot yang bisa masuk ke dalam gua yang berbahaya. Karena kekurangan orang. Kalau kelebihan orang, suruh aja masuk. Ini kalau bencana mati, yang lain masih banyak. Begini. Jadi ini adalah menghambat inovasi, menghambat inovasi dalam hal teknologi pengangkutan misalnya. Karena orangnya banyak, untuk mengangkut barang berat bisa dilakukan dengan gotong royong. Tetapi kalau orangnya sedikit, bisa menggunakan mesin. Maka berpikirlah orang untuk berinovasi ketika ada demografi yang menantang. Contoh, yang kalau di kampung-kampung itu naik pohon kelapa. Karena orangnya banyak yang bisa naik, maka tidak dibuat inovasi. Tapi ketika orang sedikit, gak ada yang bisa naik, maka dibuat robot untuk naik pohon kelapa. Nah, dan saya sebutkan selanjutnya yang menjadi penghambat inovasi kita, yaitu faktor politik. Politik juga tadi termasuk faktor pendorong, juga termasuk faktor penghambat. Karena kebijakan keputusan undang-undang dari pihak pemerintah ini bisa menghambat suatu inovasi. Termasuk juga pemerintah, apakah dia mendukung atau tidak, itu termasuk faktor penghambat. Kemudian selanjutnya yaitu kurangnya konsensus pemangku kepentingan, kurangnya bukti penelitian yang akan mendukung suatu teknologi ketika inovasi. Kemudian juga yaitu kurangnya evaluasi terhadap teknologi yang sudah dibuat rencananya untuk diinovasi. Barangkali itu, Mbak. Baik Pak, mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Sebelum tadi sudah dijelaskan beberapa faktor pendukung dan penghambat ya Pak ya, inovasi dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan. Mungkin sekarang gimana faktor penghambat inovasi dalam organisasi perusahaan misalnya Pak? Dalam organisasi atau perusahaan, inovasi ini adalah rohnya. Ketika suatu perusahaan itu tidak berinovasi, maka dia akan terancam tutup. Contohnya, yaitu di luar negeri dulu ada perusahaan kamera, Kodak namanya ya. Itu terkenal dulu. Belum sempat kita beli sudah tutup sekarang. Kenapa? Karena tidak berinovasi. Dulu ketika foto, maka fotonya itu akan masuk dalam klise namanya Pak, apa namanya? Film berwarna hitam. Mungkin ini tidak ketemu ya? Tidak ketemu? Tidak ketemu ya? Jadi ketika kita difoto, maka gambar kita itu akan masuk ke dalam film berwarna hitam. Maka itu akan dicetak dalam ruangan inframerah, baru akan dipindahkan ke kertas. Baru kita akan bisa melihat foto kita yang di Kodak dulu. Kalau di Cakra banyak. Nah, karena perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan inovasi yang sangat tinggi, maka sekarang kamera itu begitu difoto, ada yang langsung di print, langsung jadi, dan ada yang disimpan dalam flash disk. Dan kamera sekarang sudah bisa digantikan oleh HP. Di mana HP ini menggantikan semua teknologi sekarang, mengganti radio, mengganti TV, mengganti kamera, mengganti stopwatch, dan mengganti semuanya. Dulu perusahaan Kodak ini menganggap bahwa dia paling canggih. Karena tidak berinovasi maka tergiris oleh waktu. Muncullah HP. HP juga sama. Karena tidak berinovasi maka dia teriris oleh waktu. Karena teknologi cepat berkembang, maka teknologi cepat berganti. Ya, cepat berganti. Nah, tadi kalau kita kembali kepada pertanyaannya bahwa bagaimana penghambat maupun pendorong inovasi dalam perusahaan. Nah, salah satunya yang mendorong ini menjadi satu antara faktor penghambat dan pendorong
inovasi di perusahaan itu yaitu menolak perubahan. Kalau direktur daripada perusahaan itu menolak perubahan, maka dia secara otomatis menghambat inovasi karena waktu, suasana dan keadaan selalu berubah. Kalau ditolak oleh suatu direktur, maka dia akan teriris oleh waktu, tergiling karena dia menolak perubahan. Terus yang kedua, menolak produk usaha. Jadi produk di situ perusahaan itu ada kadaluarsanya. Maka kalau dia sudah usang, walaupun masih baru, tetapi produknya sudah lama, dikeluarkan sekarang, tapi teknologi sudah lama, itu menjadi usang. Kita lihat saja printer. Dulu ada printer yang diisi dengan bubuk. Sekarang sudah jadi diisi dengan tinta, dan tercanggih sekarang dengan printer panas. Ya, jadi di center kepada kertas, maka kertasnya akan bertuliskan tanpa menggunakan tinta dan tanpa menggunakan bubuk. Nah, printer bubuk ini sudah usang sekarang. Kalau dia direkturnya masih berpikir produknya akan laku, maka dia perusahaannya bisa bangkrut kalau tidak melakukan inovasi. Kemudian dia direkturnya itu menolak pemikiran baru. Ketika ada karyawannya yang mengajak untuk berinovasi dan dia tidak mau mengikut pemikiran baru, maka ini terancam akan tutup. Kemudian juga termasuk tidak mendapat informasi. Ketika suatu perusahaan tidak mendapat informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka ini menghambat perusahaan itu untuk berinovasi. Termasuk juga akan saya bacakan, yaitu perusahaan ini fokus pada tingkat penjualan tiap tahun. Dia hanya fokus pada hasil penjualan tiap tahun tanpa memikirkan inovasi. Kemudian praktik perekrutan yang tidak fleksibel. Maksudnya itu ketika dia merekrut karyawan, maka dia terlalu kaku dalam menerima karyawan. Misalnya saya mau menerima karyawan yang ahli ekonomi, saya mau menerima karyawan yang ahli teknik mesin. Itu tidak fleksibel. Seharusnya dia menerima karyawan umum yang bisa mengerjakan ekonomi, bisa mengerjakan mesin. Itu maka nanti orang-orangnya akan berinovasi dalam hal pengetahuan. Selanjutnya yaitu sulit menentukan pengambil keputusan. Ketika perusahaan ingin melakukan inovasi, kemudian direkturnya sudah ditemui, maka orang-orang yang akan melakukan inovasi ini jadi batal. Untuk minta tanda tangan proposalnya sulit nanti dalam perusahaan. Mungkin bosnya dari luar negeri, maka orang yang akan melakukan inovasi dalam teknologi ini akan jadi batal dalam satu perusahaan. Nah, kemudian birokrasi yang tidak efektif. Dalam satu perusahaan itu nanti kan ada direkturnya, ada wakilnya, sekretaris, bendahara, itu karena birokrasi yang terlalu berbelit-belit membuat orang yang ingin melakukan inovasi di perusahaan swasta itu menjadi semangat jadi lemah. Padahal dalam industri kita itu yang banyak inovasinya adalah perusahaan, ya, perusahaan. Selanjutnya menolak membeli inovasi dan tidak mengintegrasikan kemampuan dengan organisasi. Dan yang terakhir adalah mengizinkan politik organisasi untuk mendorong keputusan. Ini yang paling berbahaya, bahwa pengambilan keputusan oleh direktur itu dilakukan secara politis, tidak berdasarkan dengan kemampuan dan ide-ide baru dan teknologi yang maju. Barangkali itu Mbak jawaban dari pertanyaan yang ketiga. Terima kasih. Baik, menarik sekali ya adik-adik pembahasan tentang inovasi dari Bapak Mulyadi. Mungkin sekilas dari diskusi kita yang tadi, inovasi itu sendiri adalah sesuatu hal yang baru yang dilakukan, baik dalam bentuk cara maupun jasa ya Pak ya. Dan selain itu inovasi juga memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat juga ya Pak ya, seperti faktor ekonomi, sosial, politik masuk juga ya Pak ya. Baik, mungkin hanya itu diskusi kita. Semoga apa yang kita dengarkan dan
dapatkan dari diskusi yang tadi bisa kita jadikan pembelajaran. Siapa tahu juga adik-adik bisa dapat dari inovasi ya Pak ya, terutama khususnya dalam pendidikan kejuruan ya Pak ya, yang sangat relate dengan pendidikan kita ya Pak. Baik, mungkin hanya itu Pak diskusi kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.